Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 kelas 10 IPS 2. Jadi pada kesempatan kali ini kami mau mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Namun sebelum kami memulai presentasi kami ini lebih dalam, izinkan saya untuk memberikan pantun bagi teman-teman semuanya. Badan gemuk banyak lemak, lebaran haji buat ketupat. Terima kasih bersedia menyimak, semoga presentasi ini bawa manfaat. Adapun judul dari presentasi kami kali ini adalah konsepsi Astagrata dalam wawasan Nusantara dan hubungan antar gatra dalam Astagatra pada wawasan Nusantara. Sebelum kita masuk ke materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama ada Ayu Agustin, yang kedua ada saya sendiri Kezia Gabriela Mutia Sitohang, yang ketiga ada Okan Christian, yang keempat ada Tasya Salsabila, dan yang kelima ada Yuri Eka. Kita masuk ke materinya. Secara etimologis, terminologi Astagatra terdiri dari dua kata, yakni asta dan gatra. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, asta artinya bentuk terikat delapan dan gatra artinya wujud, sudut pandang atau aspek. Maka secara harafiah, Astagatra berarti 8 aspek atau sudut pandang yang terikat satu sama lainnya. Astagatra merupakan konsep dari wawasan Nusantara yang terdiri atas aspek Trigatra dan aspek Pancagatra. Jika aspek Trigatra meliputi hal-hal yang bersifat alamiah, maka pada aspek Pancagatra terdapat hal-hal yang sifatnya sosial. Dalam kehidupan nasional berbangsa dan bernegara, konsep Astagatra mencakup dua bagian besar gatra, yakni Trigatra atau 3 gatra dan Pancagatra atau 5 gatra. Trigatra yang terkait dengan aspek hidup alamiah terdiri atas posisi dan lokasi, geografi negara, keadaan dan kekayaan alam, dan keadaan kemampuan penduduk. Sementara Pancagatra yang terkait dengan aspek sosial atau kemasyarakatan terdiri atas ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan atau disingkat menjadi Hankam. Antara Trigatra dan Pancagatra serta antargatra itu sendiri terdapat hubungan timbal balik yang dinamakan keterhubungan korelasi dan ketergantungan atau interdependensi. Konsep Astagatra di Indonesia ini menyangkut pada hubungan yang di bidang manusia dan budaya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara umum tiap-tiap gatra di dalam Astagrata. A. Posisi dan lokasi geografi negara. Posisi dan lokasi geografi suatu negara dapat memberi petunjuk mengenai tempat negara tertentu di atas bumi. Negara sebagai wadah suatu bangsa dengan batas nasional tertentu yang membedakannya dari negara lain, memberikan kemungkinan berlangsungnya kehidupan nasional yang sangat dipengaruhi oleh lokasi dan posisi geografi negara tersebut. B. Keadaan dan kekayaan alam. Setiap anggota masyarakat hidup berkembang biak dan mempertahankan diri dengan cara memanfaatkan alam dan kekayaan yang diperoleh di tanah airnya. Hal ini merupakan kodrat dan fungsi utama semua makhluk Tuhan. Pemanfaatan itu harus berkembang seirama dengan perkembangan penduduk itu sendiri dalam segala dimensinya. Kekayaan alam suatu negara ialah segala sumber dan potensi alam yang didapatkan di bumi, laut, dan di udara yang berada di wilayah kekuasaan suatu negara. C. Keadaan dan kemampuan penduduk. Penduduk adalah manusia yang mendiami suatu tempat atau wilayah tertentu. Yang termasuk dalam masalah kependudukan adalah soal yang menyangkut jumlah penduduk, komposisi penduduk, dan distribusi penduduk. Jumlah penduduk berubah karena kematian, kelahiran, pendatang baru atau imigran, dan orang yang meninggalkan wilayahnya atau emigran. Segi positif dari pertambahan penduduk ialah pertambahan angkatan kerja untuk menambah kapasitas produksi. Hubungan antar gatra dalam Astagrata. Antara Trigatra dan Pancagatra serta antargatra itu sendiri terdapat hubungan timbal balik yang erat yang dinamakan korelasi dan interdependensi, yang artinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketahanan nasional pada hakikatnya bergantung kepada kemampuan bangsa dan negara dalam mendayagunakan secara optimal gatra alamiah atau Trigatra.
sebagai modal dasar untuk penciptaan kondisi dinamis yang merupakan kekuatan dalam penyelenggaraan kehidupan nasional atau Pancagatra. Yang kedua, ketahanan nasional adalah suatu pengertian holistik, yaitu suatu tatanan yang utuh, menyeluruh dan terpadu, di mana terdapat saling hubungan antar gatra di dalam keseluruhan kehidupan nasional atau astagrata. Ketiga, kelemahan di salah satu gatra dapat mengakibatkan kelemahan di gatra lain dan memengaruhi kondisi secara keseluruhan. Sebaliknya, kekuatan dari salah satu atau beberapa gatra dapat didayagunakan untuk memperkuat gatra lainnya yang lemah dan memengaruhi kondisi secara keseluruhan. Yang keempat, ketahanan nasional Indonesia bukan merupakan suatu penjumlahan ketahanan segenap gatranya, melainkan suatu resultante keterkaitan yang integratif dari kondisi-kondisi dinamik kehidupan bangsa di bidang-bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Hubungan antar gatra selanjutnya yaitu yang pertama, gatra geografi. Gatra geografi di mana karakter geografi sangat memengaruhi jenis, persebaran, kualitas, kekayaan alam, dan sebaliknya kekayaan alam bisa dipengaruhi oleh karakter geografi. 2. Antara gatra geografi dan gatra kependudukan. Bentuk-bentuk kehidupan dan penghidupan serta persebaran penduduk sangat erat kaitannya dengan karakter geografi. Nah, begitu pula sebaliknya, karakter geografi juga bisa memengaruhi kehidupan dari penduduk itu sendiri. Yang ketiga, antara gatra kependudukan dan gatra kekayaan alam. Kehidupan dan penghidupan penduduk dipengaruhi oleh kualitas, jenis, kuantitas, dan persebaran kekayaan alam. Kekayaan alam ini memiliki manfaat nyata jika bisa diolah oleh penduduk yang memiliki kemampuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian juga sebaliknya, di mana jenis, kuantitas, kualitas, dan persebaran kekayaan alam dipengaruhi juga oleh kependudukan, khususnya kekayaan alam yang bisa dipengaruhi. D. Ideologi. Ideologi berasal dari bahasa Yunani. Idein yang artinya melihat dan logos artinya ilmu. Istilah ideologi pertama sekali dikemukakan Aristotle de Tracy 1836 untuk menyebut cabang filsafat yang dinamainya Science Deides. Ilmu ini mendasari pedagogi, etika, dan politik. Secara praktis, ideologi berarti ilmu tentang terjadinya cita-cita, gagasan, atau buah pikiran. Kalau arti itu diterapkan pada negara, maka ideologi dapat dirumuskan sebagai berikut. Kesatuan gagasan dasar yang disusun secara sistematis dan dianggap menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya, baik yang individu maupun yang sosial, jadi termasuk hidup bernegara. E. Politik. Perkataan politik berasal dari bahasa Yunani. Pada zaman klasik Yunani, negara atau lebih tepat negara kota disebut polis. Plato, kira-kira tahun 347 sebelum Masehi, menamakan bukunya tentang negara Politeia. Aristoteles, murid Plato, menyebut karangannya tentang soal-soal kenegaraan dengan politikon. Maka, politik mendapat arti seni mengatur dan mengurus negara dan ilmu kenegaraan. Politik mencakup semua kebijaksanaan, tindakan yang bermaksud mengambil bagian. F. Ekonomi. Kata ekonomi berasal dari dua kata Yunani, yakni oikos yang artinya rumah tangga dan nomos yang artinya aturan dan peraturan. Maka secara harfiah, ekonomi berarti aturan mengenai hidup rumah tangga, bila mana orang mendapat hasil sebesar-besarnya dengan pengeluaran usaha dan alat sesedikit mungkin, maka ia disebut bertindak ekonomis rasional. G. Sosial budaya. Kehidupan sosial terkait dengan pergaulan hidup manusia dalam masyarakat di mana nilai-nilai kebersamaan, perasaan senasib, sepenanggungan, dan solidaritas merupakan unsur-unsur pemersatu. Sementara, budaya adalah sistem nilai yang merupakan hasil hubungan manusia dengan cipta rasa dan karsa yang menumbuhkan gagasan-gagasan utama serta merupakan kekuatan pendukung penggerak kehidupan. 4. Hubungan antar garta dalam Pancagarta. Setiap garta dalam Pancagarta memberikan kontribusi tertentu pada garta lain. Sebaliknya, setiap garta menerima kontribusi dari garta-garta lain secara terintegrasi yang terbagi menjadi satu hubungan antar garta ideologi dengan garta politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Hubungan antar garta politik dengan garta ideologi, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Hubungan antar garta ekonomi dengan garta ideologi, sosial budaya, politik, serta pertahanan dan keamanan. Hubungan antar garta sosial dengan garta ideologi, ekonomi,
politik, serta pertahanan dan keamanan. Hubungan antar gatra pertahanan dan keamanan dengan gatra ideologi, ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Baik, sekian presentasi yang bisa kelompok 7 sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata ataupun kekurangan dalam materi, serta apabila teman-teman masih kurang memahaminya, bisa langsung menanyakan kepada kami anggota kelompok 7. Semoga bermanfaat dan terima kasih.